صلى الله عليه وسلم. Abu Thalib, paman Rasulullah yang selama ini menjadi pelindung dan pendukung setia beliau, mulai jatuh sakit. Hari demi hari kondisinya semakin melemah, hingga akhirnya ia berada di ambang ajal. Saat itu, rasa sedih menyelimuti hati Rasulullah, karena Abu Thalib bukan hanya seorang paman, tetapi juga sosok yang dengan segala pengorbanannya selalu berdiri di barisan pertama dalam membela keponakannya dari ancaman kaum Quraisy. Pada bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian, hanya beberapa bulan setelah pemboikotan yang berat, Abu Thalib semakin mendekati akhir hayatnya. Rasulullah dengan hati penuh kasih dan harapan datang menghampiri tempat Abu Thalib berbaring. Di sisi lain, duduk pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang musyrik yang selalu memusuhi dakwah Islam. Dengan suara lembut dan penuh pengharapan, Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah La ilaha illallah, kalimat yang dapat aku gunakan untuk membelamu di sisi Allah." Abu Jahal yang sejak awal berniat menggagalkan usaha ini, segera menyela dengan nada keras, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib? Apakah engkau akan mengikuti ajaran Muhammad?" Suaranya yang nyaring terus mengganggu, seolah menyelimuti ruangan dengan tekanan yang begitu berat. Abdullah bin Abi Umayyah juga ikut menambahkan, "Pikirkan Abu Thalib, bagaimana pandangan kaummu jika engkau meninggalkan kepercayaan mereka?" Rasulullah dengan penuh kesabaran mengulangi permohonannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat itu. Dengan kalimat tersebut, aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah." Namun tekanan dari Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tidak berhenti. Mereka terus mengulang-ulang pertanyaan, penuh ejekan dan tekanan. Pada akhirnya, dalam detik-detik terakhir hidupnya, Abu Thalib berkata, "Aku tetap berada dalam agama Abdul Muttalib." Mendengar pernyataan itu, Rasulullah terdiam. Kesedihan yang mendalam terlihat di wajah beliau. Abu Thalib yang begitu beliau cintai, menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Namun dengan hati penuh kasih, Rasulullah tetap menunjukkan harapan, "Aku akan memohonkan ampun untukmu, wahai pamanku, selagi aku tidak dilarang melakukannya." Tidak lama setelah itu, turunlah firman Allah Ta'ala yang menegaskan batasan bagi Rasulullah dan kaum muslimin untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 113. Allah juga menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Setelah mendengar wahyu tersebut, Rasulullah hanya bisa berserah kepada Allah. Abu Thalib telah meninggalkan dunia tanpa mengucapkan kalimat tauhid. Meski demikian, Rasulullah tak pernah melupakan pengorbanan dan cinta pamannya yang begitu besar selama hidupnya. Kepergian Abu Thalib meninggalkan luka mendalam di hati Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib yang mengetahui betapa besar peran Abu Thalib dalam melindungi Rasulullah berkata dengan suara bergetar, "Bagaimana mungkin kita bisa membayar jasa-jasa Abu Thalib? Dia mengorbankan segalanya untuk kita, meski dia tidak pernah menerima Islam." Fatimah, putri Rasulullah yang turut menyaksikan kepedihan ayahnya, mendekat dan berkata dengan air mata mengalir, "Ayah, apakah tidak ada lagi yang akan melindungimu dari kezaliman Quraisy?" Rasulullah mengusap kepala putrinya, lalu berkata dengan lembut, "Jangan bersedih, wahai putriku. Allah adalah pelindung kita, dan Dialah yang akan menolong kita." Rasulullah sering mengenang bagaimana Abu Thalib membela beliau di saat-saat genting, bahkan di masa pemboikotan. Abu Thalib adalah perisai yang melindungi dakwah Islam dari ancaman Quraisy. Meski hatinya pedih karena Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid, Rasulullah tetap mendoakan pamannya dalam diam, mengingat segala kebaikannya. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum musyrik Quraisy merasa lebih leluasa menindas Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka mulai melancarkan serangan fisik dan penghinaan secara terang-terangan.
2 bulan setelah kehilangan pamannya, Abu Thalib, yang selalu melindunginya dari ancaman kaum Quraisy, Rasulullah harus menghadapi cobaan lain yang jauh lebih berat. Di tahun yang sama, 10 tahun sejak beliau menerima wahyu, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid wafat pada usia 65 tahun, sedangkan pada saat itu Rasulullah berusia 50 tahun. Kepergian Khadijah, istri tercinta yang setia menemani dan mendukungnya, meninggalkan duka yang mendalam di hati Rasulullah. Hari itu terasa begitu berbeda. Wajah Khadijah yang biasa berseri, kini tampak pucat dan melemah. Tubuhnya yang dulu tangguh, kini tak lagi mampu menopang beratnya ujian yang terus menerpa. Khadijah terbaring di tempat tidurnya, sementara di sisinya, Rasulullah duduk dengan penuh kepiluan. Mata beliau tak lepas menatap wajah istri yang telah berbagi suka dan duka bersamanya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Khadijah memanggil Rasulullah, "Wahai suamiku, mendekatlah." Rasulullah segera mendekat, menggenggam tangan Khadijah yang lemah. "Aku di sini, wahai Khadijah. Aku di sini bersamamu," jawab beliau dengan suara bergetar. Khadijah tersenyum tipis meskipun tubuhnya begitu lemah. "Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah menyesali satupun keputusan yang kuambil untuk mendampingimu. Semua yang aku korbankan, harta, tenaga, dan diriku, itu semua demi mendukungmu di jalan Allah." Air mata mulai mengalir di pipi Rasulullah. "Wahai Khadijah, engkau adalah penolong terbesar dalam perjuanganku. Engkau adalah yang pertama percaya kepadaku saat semua orang menolak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa dirimu." Khadijah adalah wanita yang selalu berdiri di samping Rasulullah sejak awal dakwahnya. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Khadijah adalah orang pertama yang menenangkan beliau, yang membawanya ke rumah Waraqah bin Naufal untuk mencari penjelasan. Di setiap langkah berat Rasulullah, Khadijah selalu ada, memberi dukungan, kekuatan, dan cinta tanpa syarat. "Wahai Khadijah," lanjut Rasulullah dengan suara bergetar, "Allah telah memberitahuku bahwa engkau adalah wanita mulia yang telah dipilihnya untukku. Allah telah mempersiapkan surga untukmu, surga yang penuh kenikmatan. Engkau adalah perhiasan yang tiada bandingannya." Khadijah tersenyum lagi, kali ini dengan air mata di matanya. "Aku hanya ingin menjadi istrimu, wahai Rasulullah. Aku hanya ingin menjadi bagian dari perjuanganmu. Jika aku harus pergi sekarang, aku pergi dengan bahagia karena aku tahu Allah meridaiku." Waktu terasa begitu lambat. Khadijah semakin lemah, napasnya semakin berat. Rasulullah tetap menggenggam tangannya, tak ingin sedetik pun meninggalkan sisi istrinya. Dalam hening yang menyayat hati, Khadijah mengucapkan kalimat terakhirnya, "Wahai suamiku, teruskanlah perjuangan ini. Jangan pernah berhenti. Aku akan menunggumu di surga." Dan dengan napas terakhirnya, Khadijah mengucapkan La ilaha illallah. Khadijah pergi meninggalkan dunia ini. Rasulullah memejamkan matanya, air mata tak mampu lagi ia bendung. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Selamat jalan, wahai pendampingku. Aku bersaksi bahwa engkau adalah wanita terbaik yang pernah ada." Setelah mempersiapkan jenazah Khadijah, Rasulullah sendiri turun ke liang lahat untuk memakamkannya. Setiap gumpalan tanah yang beliau timbun terasa seperti menambah beban di hati beliau. Para sahabat yang hadir pun menangis, menyaksikan betapa dalam cinta Rasulullah kepada istrinya. Sejak hari itu, hidup Rasulullah terasa begitu sunyi. Khadijah bukan sekadar istri, dia adalah teman sejati, pendukung setia, dan pelipur lara di saat-saat terberat. Rasulullah sering mengenang Khadijah di hadapan para sahabatnya, berkata dengan suara penuh cinta, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari aku. Dia membenarkanku saat orang-orang mendustakanku. Dia menyerahkan seluruh hartanya untukku ketika orang-orang enggan membantuku. Dan darinya Allah memberikan aku keturunan." Setelah kepergian Khadijah, hati Rasulullah terasa seperti kehilangan separuh kekuatannya. Setiap sudut rumah mengingatkan beliau kepada istri tercinta. Di setiap langkah ada kenangan yang menyayat hati, kenangan yang penuh kasih dan pengorbanan. Rasulullah seringkali duduk termenung di tempat yang biasa Khadijah gunakan untuk berbicara atau bersandar, seolah masih berharap mendengar suara lembutnya lagi. Suatu malam Rasulullah duduk sendirian di rumah. Cahaya rembulan masuk melalui celah dinding, menerangi ruangan yang kini terasa sunyi.
Dalam keheningan itu, Rasulullah berbisik, seolah berbicara kepada Khadijah. Wahai Khadijah, betapa aku merindukan suara lembutmu, senyummu yang menenangkan, dan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan. Engkau adalah rahmat terbesar yang Allah berikan kepadaku di dunia ini. Beliau mengingat hari-hari saat Khadijah selalu menyambutnya dengan senyum hangat setelah seharian berdakwah. Saat Rasulullah pulang dengan wajah letih akibat hinaan dan cacian kaum Quraisy, Khadijah akan berkata dengan lembut, "Wahai suamiku, jangan bersedih. Engkau adalah utusan Allah. Mereka yang menghina tidak tahu betapa besarnya tugas yang engkau emban. Allah akan selalu bersamamu." Rasulullah teringat saat Khadijah rela menyerahkan seluruh hartanya untuk mendukung perjuangan dakwah. Dengan mata berkaca-kaca, beliau mengenang kata-kata Khadijah, "Harta ini milik Allah, dan jika dapat digunakan untuk menolongmu, menyebarkan risalah, maka gunakanlah semuanya." Pada malam-malam tertentu, Rasulullah duduk sendiri, menatap langit, berbicara kepada Allah sambil mengenang istri tercinta. Dalam lirih beliau berkata, "Ya Allah, Khadijah adalah wanita yang mencintaiku ketika dunia membenciku, yang mendukungku ketika semua orang menjauhiku. Dia adalah cahaya di tengah gelapnya perjuanganku. Ampunilah Khadijah dan tempatkanlah dia di surgamu yang tertinggi." Dikisahkan bahwa Rasulullah pernah melantunkan syair untuk mengenang Khadijah. Dengan suara yang bergetar oleh rasa kehilangan, beliau berkata, "Wahai Khadijah, dalam kesendirian ini, aku merindukan senyummu yang lembut, hatimu yang suci bagai embun pagi. Engkau adalah pelita di kegelapan. Engkau adalah ketenangan di saat badai menerpa. Wahai Khadijah, engkau pergi, namun cintamu abadi. Doaku selalu mengiringimu di sisinya. Wahai wanita mulia, penyejuk hatiku, surga menantimu, wahai bidadari dunia." Syair itu membuat para sahabat yang mendengarnya terdiam, menahan tangis. Mereka menyaksikan betapa dalam cinta Rasulullah kepada Khadijah, cinta yang tulus, abadi, dan penuh dengan keberkahan. Rasulullah juga sering mengingat kebaikan Khadijah saat beliau menerima hadiah dari sahabat-sahabat lama Khadijah. Suatu hari, seorang wanita tua datang membawa sesuatu untuk Rasulullah. Beliau menyambut wanita itu dengan penuh hormat dan berkata, "Engkau adalah teman Khadijah. Bagaimana kabarmu? Apa yang bisa aku bantu?" Ketika sahabat bertanya mengapa Rasulullah begitu peduli, beliau menjawab, "Wanita ini adalah teman Khadijah. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat pada Khadijah dan betapa baiknya dia kepada semua orang." Wafatnya Khadijah adalah duka yang mendalam bagi Rasulullah, tetapi juga mengajarkan umat Islam tentang cinta, pengorbanan, dan dukungan yang tiada banding. Khadijah adalah teladan seorang istri yang setia, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang muslimah yang kokoh imannya. Tahun duka cita Amul Huzni, demikianlah tahun itu diingat dalam sejarah. Kepergian Khadijah meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan dalam hidup Rasulullah. Namun semangat dan cintanya terus hidup dalam setiap langkah perjuangan beliau. Semoga kita semua dapat meneladani Khadijah binti Khuwailid, wanita mulia yang menjadi cahaya terang dalam perjalanan hidup Rasulullah. Allahumma irham Khadijah. Tahun ke-10 kenabian adalah tahun penuh duka yang menghunjam hati Rasulullah. Dalam hitungan bulan, beliau kehilangan 2 orang terpenting dalam hidupnya. Abu Thalib, paman yang melindungi beliau sejak kecil, dan Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta yang menjadi penopang setia dalam suka dan duka. Setelah kepergian Abu Thalib, perlindungan fisik dan sosial Rasulullah di Makkah melemah. Sementara itu, wafatnya Khadijah membuat hati beliau merasa sangat kesepian. 2 peristiwa ini mengguncang jiwa Rasulullah, membuat tahun itu dikenang sebagai Amul Huzni atau tahun duka cita. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah mengalami kesepian yang mendalam. Para sahabat menyarankan beliau untuk menikah kembali agar ada seseorang yang dapat mendampingi dan membantu beliau dalam urusan rumah tangga. Akhirnya Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang wanita mulia yang sudah lama memeluk Islam. Saudah adalah wanita yang penyabar dan penuh kasih. Ia pernah kehilangan suaminya, Sakran bin Amr, yang wafat setelah hijrah ke Habasyah. Saat Rasulullah menikahinya, Saudah berusia 50 tahun. Pernikahan ini bukan didasarkan pada nafsu, melainkan atas dasar kasih sayang dan penghormatan.
Saudah menjadi pendamping setia Rasulullah, membantu meringankan beban beliau, dan memberikan ketenangan di tengah badai perjuangan. Meskipun sederhana, Saudah dikenal sebagai wanita yang bijaksana, yang selalu menyemangati Rasulullah dalam dakwahnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi